Selamat malam. Kali ini saya akan membahas tentang konseptualisasi disabilitas, normalitas, dan bagaimana edukasinya. Perlu kita tahu bersama bahwa kalau berbicara tentang disabilitas, berbicara tentang orang-orang yang mengalami akan keterbatasan fisik, maka kedua-duanya tidaklah terpisah, melainkan dalam pemahaman atau di setiap keseharian hidup kita pahami bahwa disabilitas itu merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan keterbatasan fisik pada diri manusia. Apa itu disabilitas? Kalau bicara disabilitas, berarti disabilitas itu dia adalah bagian integral dari kehidupan manusia. Artinya bahwa setiap keseluruhan hidup manusia ada dalam lingkaran disabilitas. Manusia akan mengalami yang nama halnya dengan disabilitas. Contoh, disabilitas yang akan dialami pasti semua manusia akan menghadapi usia yang lemah atau usia yang sudah tua. Itu dapat kita katakan dia atau orang tersebut sudah mengalami disabilitas. Disabilitas dia merupakan open minority. Siapapun manusia, seiring dengan bertambahnya usia dapat menjadi bagiannya. Tadi yang saya jelaskan secara keseluruhan, kehidupan manusia itu akan mengalami dengan namanya disabilitas. Nah, ini sangat berkaitan dengan abilitas, di mana kemampuan seseorang, dan juga disabilitas, yakni keterbatasan fisik, psikis, maupun mental. Jadi abilitas dan disabilitas berkaitan dengan kemampuan seseorang dan juga keterbatasan fisik. Kemampuan dan ketidakmampuan yang berhubungan dengan kesehatan tubuh, karenanya ada perhatian terhadap disabilitas secara praktis, tidak hanya diberikan kepada individu dengan disabilitas, tetapi juga kepada keluarga dan anggota komunitas. Tentunya masyarakat di sekitar yang mempunyai pengaruh besar terhadap lahirnya disabilitas itu. Menurut WHO, disabilitas adalah sebuah konsep yang dihasilkan oleh dialektika atau interaksi kelemahan. Sebuah konsep yang dihasilkan oleh dialektika orang-orang yang mengalami akan keadaan fisik yang lemah di lingkungan sekitar tempat tinggal individu dengan kelemahan tersebut. Nah, disabilitas juga didefinisikan sebagai kesulitan dalam kehidupan pribadi, yang pertama. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga adalah masyarakat. Yang ketiga adalah ekonomi. Sudah 4 ya. Yang kelima adalah sosial, psikologis. Yang keenam, yang disebabkan oleh ketidaknormalan psikis, fisiologis, maupun tubuh dan ketidakmampuannya. Jadi, disabilitas ini dipengaruhi berbagai aspek yang tadi saya sebutkan. Aspek-aspek tersebut dia memengaruhi ketidaknormalan psikis,
maupun fisiologis dan ketidakmampuan kita. Nah, menurut John Maxwell, penyandang disabilitas itu merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan atau yang dapat mengganggu aktivitas. Jadi orang yang mengalami akan disabilitas itu dia adalah orang yang menderita atau dia dalam dirinya itu terdapat gangguan, baik itu di aktivitasnya ataupun apa yang dia lakukan. Menurut Goffman, sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat disabilitas adalah bahwa mereka itu abnormal. Paling banyak kita temui di sekitar kita. Memang kalau kita lihat di tempat-tempat tertentu yang dimana tempat tersebut ditampung mereka yang adalah penyandang disabilitas, kita lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang abnormal. Setelah kita belajar dari apa itu disabilitas, kita belajar lagi apa itu normal. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, normal adalah aturan yang sesuai dengan perilaku yang tidak menyimpang. Secara etimologis dalam bahasa Inggris, normal, turunan bahasa Latinnya adalah normalis. Artinya normal adalah sudut yang tepat atau sesuai aturan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa normal itu dia berhubungan dengan penyesuaian diri terhadap lingkungan di sekitar. Nah, menurut para ahli tentang normal ini, Gosali menekankan bahwa uji normalitas itu dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun kedua-duanya itu mempunyai distribusi normal ataukah tidak normal. Nah, apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik menunjukkan akan mengalami penurunan. Normalitas itu dia bersifat subjektif atau subjek. Dia digambarkan sebagai sesuatu konsep yang dinamis. Nah, dengan begitu berarti kita dapat bilang bahwa normal telah berhubungan dengan keberagaman kehidupan manusia yang sudah terjadi di dalam masyarakat. Berarti normalitas ini tanpa kita tahu, dia sudah ada dan dia melekat di kalangan kita bermasyarakat. Lantas, bagaimana edukasi yang mesti kita buat untuk mereka yang adalah penyandang disabilitas? Saya mencatat 3 hal. Yang pertama, sikap. Peka terhadap sesama itu merupakan hal yang penting. Apalagi kalau dalam berbicara tentang kekristenan, ajaran Kristen itu kasih terhadap sesama itu harus dapat diwujud nyatakan. Pergi dan menolong, pergi untuk membantu, melihat, itu merupakan suatu sikap berbela rasa kepada sesama. Tanpa kita ketahui, di situ kehadiran kita dapat menolong mereka yang adalah
penyandang disabilitas. Mereka membutuhkan kita. Mereka tidak mau hidup sendiri. Bahkan kita sebagai orang yang mau pergi untuk menolong mereka, kita harus benar sungguh-sungguh dengan niat, dengan tekun, yakin bahwa kehadiran kita ini akan menolong mereka. Seperti Yesus bilang bahwa kasih terhadap sesama itu lebih penting. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu yang kedua tentang pengetahuan. Pengetahuan kita juga bisa dapat menolong mereka, yakni kita berpikir secara kritis, kita memberikan motivasi kepada mereka bahwa ketika mereka mengalami masa sulit seperti ini, atau mereka sudah ditakdirkan untuk dapat menjalankan hidup mereka seperti ini, maka dengan pengetahuan kita menolong mereka, kita pergi untuk merangkul diri mereka, supaya mereka merasakan bahwa ada pertolongan, ada solidaritas dari kita sebagai orang-orang yang dikatakan orang yang normal. Pengetahuan juga bisa dapat menolong kita untuk kita dapat mengembangkan lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang bisa dapat mendukung mereka untuk beredukasi, melayani mereka, supaya mereka secara psikis mereka dapat ditolong oleh kita sebagai orang-orang yang normal. Lalu yang berikut, keterampilan. Setiap orang memiliki keterampilan untuk dapat membantu, untuk dapat menolong sesama. Karena keterampilan itu Tuhan Allah sudah berikan kepada kita. Maka dari itu, dengan keterampilan ini, mari kita pergi untuk hadir, untuk menolong mereka, lihat mereka, membantu mereka, bagaimana mereka harus bersikap menjadi orang-orang yang benar-benar mereka membutuhkan kita sebagai orang atau sesama. Terima kasih untuk penyaksikan atau video ini yang sudah saya buat. Tuhan memberkati.